Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bola Bakasir. Di video kali ini kita akan bahas pertandingan yang baru saja selesai, yaitu pertandingan antara Persiba Balikpapan melawan PSS Sleman yang berakhir dengan skor 1-1 ya cuy. Dimana di pertandingan kali ini sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita bahas karena pertandingan tadi itu betul-betul sangat krusial, bukan hanya terkait dari kedua belah pihak yang bertanding tadi, tapi bisa mempengaruhi beberapa hal. Yang pertama adalah skor tadi itu kalau misalkan berakhir dengan kemenangan untuk Persiba Balikpapan, ini kita berandai ya, karena ada beberapa hal yang sebetulnya bisa saja mempengaruhi hasil pertandingan tadi. Yang pertama yang ingin gua garis bawahi di pertandingan tadi adalah ada satu momen ketika pemain Persiba Balikpapan sebetulnya ada insiden penarikan di dalam kotak penalti itu luput dari cek VAR. It's okay. Akan tetapi yang jadi permasalahan itu ada ketika pengecekan VAR yang dilakukan oleh kartu merah dari pemain dari Persiba Balikpapan. Ya, gue tidak akan mengomentari kartu merahnya. Gue hanya ingin mengomentari pada saat pengecekan VAR ini gue nggak tahu cuy wasitnya kemana cuy. Ini kan ada diskusi ya, ada diskusi antara wasit yang memimpin lapangan dan wasit yang ada di ruangan VAR. Ternyata ketika disorot ya, ini ruangan VAR-nya disorot, itu nggak ada satupun coy wasit VAR yang ada di ruangan VAR. Ini gue nggak tahu ya, apakah mereka ke toilet, tapi masa ke toilet bebarengan ya, nggak mungkin juga keluar ngopi coy di luar studio, di luar dari ruangan VAR itu. Gue nggak tahu, kalau ada yang tahu silahkan di komen di kolom komentar ya coy. Ini tentu bikin kita sebagai penonton yang netral itu bertanya-tanya, lah kok bisa kejadian hal ini, kayak kejadian kayak gini, apa kejadian hal kayak gini terjadi gitu di persepak bola kita. Agak lucu aja cuy, agak lucu aja gue liatnya. Kita pun kayak, gue aja yang bukan fans dari kedua kubu itu bertanya-tanya, kok bisa sih ini tuh, apalagi mereka-mereka fans-fans dari tim yang bertanding, apalagi dari tim-tim yang merasa dirugikan di pertandingan tadi, itu tentu hal ini sudah sangat tidak wajar sih cuy ya. Setahu saya, silakan koreksi kalau salah, itu biasanya kan ada 3 wasit atau 3 orang yang ada di ruang VAR. Wasit VAR 1, wasit VAR 2, dan yang satunya lagi gue nggak tahu apakah itu dari pihak apa ya, yang mengerti tentang VAR lah ya, operator lah, atau gue nggak tahu itu apa, tapi sepertinya itu operator. Nah, di pertandingan tadi itu coy, ini bukan hal tentang hasil pertandingan tadi itu mempengaruhi peringkat-peringkat yang ada di bawah, peringkat-peringkat yang akan terjadi besok di pertandingan selanjutnya. Kenapa gue bilang pertandingan tadi, kalau misalkan Persiba Balikpapan bisa memenangkan pertandingan ini, masih ada kemungkinan untuk mengejar PSIS Sleman, PSIS Semarang. Sedangkan PSIS Semarang ini akan melangsungkan pertandingan terakhirnya itu melawan PSS Sleman. Jadi secara hitung-hitungan, karena tadi itu skor Balikpapan imbang dengan PSS Sleman, secara hitung-hitungan Persiba Balikpapan sudah tidak bisa mengejar lagi PSS Sleman. Artinya ketika di pertandingan terakhir PSIS Semarang ini kalah di pertandingan terakhir, itu sudah tidak menjadi masalah karena mereka tidak akan kekejar sama Persiba Balikpapan walaupun Persiba Balikpapan menang di pertandingan terakhir. Makanya gue bilang pertandingan tadi itu krusial. Dan yang kedua, ini juga mempengaruhi mempengaruhi posisi Barito Putra. Kalau misalnya tadi cuy ya, kalau misalkan tadi PSS Sleman kehilangan poin, entah itu kalah, tadi kan skornya imbang ya. Ini membuka peluang kepada Persiba
untuk menyegel salah satu tempat, entah itu playoff atau lolos langsung, tergantung dari hasil dari PSS Sleman. Karena untuk mendapatkan satu tempat, entah itu di posisi runner up atau yang lolos langsung atau posisi nomor satu, nomor yang lolos langsung ya cuy. Secara head to head memang sudah tidak akan bisa kekejar poin dari Persipura ya. Maksudnya Barito Putra sudah tidak akan bisa mengejar dari Persipura karena secara head to head mereka kalah dari Persipura secara head to head. Jadi walaupun poinnya sama, Persipura kalah di pertandingan terakhir, walaupun poinnya sama, itu tidak akan bisa lolos ya, karena mereka kalah head to head dari Persipura. Tetapi poin dari PSS Sleman itu, kalau misalkan PSS Sleman kalah di pertandingan terakhir, itu mereka bisa menjegal tempat di nomor 2 karena secara head to head walaupun poinnya sama, secara head to head Barito Putra unggul atas PSS Sleman. Nah inilah kenapa gue bilang poin tadi itu krusial, bukan hanya terkait dari PSS Sleman dan juga Persipura, akan tetapi juga berpengaruh kepada PSS Sleman, PSIS Semarang dan juga Persiba Balikpapan. Karena secara tidak langsung juga cuy ya, kalau misalkan di pertandingan tadi Persiba menang, secara hitung-hitungan mereka masih bisa kekejar dari Persiba Balikpapan. Kalau di pertandingan terakhir itu mereka kalah atas PSS Sleman. Jadi pertandingan selanjutnya, kalau misalkan Persiba Balikpapan tadi menang, tidak ada cara lain selain dari PSIS itu harus menang lawan PSS Sleman di pertandingan terakhir. Karena mereka kalau misalkan kalah itu masih bisa kekejar dari Persiba, dan hasilnya adalah Persiba pada akhirnya harus playoff melawan Persekat Tegal di playoff untuk memperebutkan satu tempat di Liga 2 musim depan. Kalau misalkan antara Persikat Tegal dan Persiba ini, siapa yang kalah itu yang akan turun ke Liga 3 coy, menyusul Sriwijaya dan juga Persipal Palu yang sudah dipastikan akan terdegradasi. Jadi itu saja coy. Kalau misalkan untuk pembahasan dari wilayah barat sih gua rasa tidak terlalu banyak karena sudah dipastikan yang lolos itu kalau nggak Garuda Yaksa ya Adiaksa. Karena Garuda Yaksa berada di posisi pertama itu hanya akan melawan Persekat Depok di pekan terakhir, sedangkan Adiaksa akan melawan Sriwijaya ya, yang notabene sudah dipastikan degradasi dari beberapa minggu lalu ya. Jadi gue rasa sih sepertinya Garuda Yaksa ini sebetulnya masih sama-sama bisa lolos langsung ya cuy. Hanya saja kita lihat dari hasil pertandingan terakhir siapa yang akan menang. Kalau misalkan sama-sama menang, tetap Garuda Yaksa yang akan lolos langsung dan Adiaksa yang akan playoff melawan antara Persipura, Barito Putra dan juga PSS Sleman yang nantinya mendapatkan posisi runner up yang ada di wilayah timur. Jadi untuk wilayah timur kesimpulannya adalah wilayah timur itu masih ada 3 tim yang berpeluang lolos langsung karena belum ada yang dipastikan siapa yang menyegel tempat lolos langsung dan juga runner up-nya ya cuy. Jadi untuk posisi sementara itu PSS Sleman berada di posisi pertama dengan 53 poin, Persipura berada di posisi kedua 53 poin juga karena kalah head to head melawan PSS Sleman, dan di urutan ketiga Barito Putra dengan 50 poinnya. Ini masih berpeluang, akan tetapi hanya saja tersisa satu skenario yang ditunggu oleh Barito Putra, yaitu adalah kekalahan dari PSS Sleman dan harus memenangkan pertandingan terakhirnya di pekan terakhir ya coy. Untuk video kali ini barangkali sudah cukup jelas, barangkali agak sedikit belibet ya. Nanti gua coba tampilkan dari
apa ya, klasemen dan juga pertandingan-pertandingan terakhir yang tersisa ya. Saya kira cukup untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.